Pada tahun 1480, di dalam tanah Rumania, Pangeran Vlad menjalani kehidupan penuh kepuasan bersama istri yang ia cintai, Elizabeta. Sebagai tanda dari pengabdian mereka, Vlad memberinya sebuah kotak musik yang halus, simbol dari ikatan mereka. Namun, momen inti mereka terputus ketika para ksatria berzirah mendadak menerobos ke dalam kamar, menyeret Vlad pergi untuk memenuhi tugasnya dalam peperangan yang sedang berlangsung. Dengan musuh yang semakin mendekat, Vlad memerintahkan para prajuritnya untuk mengawal Elizabeta menuju sebuah benteng jauh demi keselamatannya. Sebelum berangkat ke medan perang, Vlad mencari berkat dari Paus, memohon agar perlindungan ilahi dicurahkan atas istrinya. Ketika Elizabeta menunggangi kudanya melewati hutan dengan penjagaan ketat, malapetaka datang. Tersembunyi di antara pepohonan, seorang pemanah musuh dengan cepat menumbangkan dua pengawal dengan anak panah yang terarah tepat sasaran. Para prajurit yang masih hidup bersiap untuk bertempur sambil mendesak Elizabeta agar melarikan diri lebih jauh. Sementara itu, di medan perang, Vlad melepaskan sebuah strategi dengan menyalakan barau-barau minyak, menciptakan dinding api untuk menahan pasukan yang sedang maju. Pertempuran brutal pun meletus, dan segera mayat-mayat bergelimpangan di tanah. Namun pasukan Vlad dengan jelas mendominasi. Dengan koordinasi yang penuh keterampilan dan keganasan, mereka menghancurkan musuh. Akhirnya berhadapan langsung dengan raja lawan sambil mengangkat tombak-tombak yang dihiasi dengan kepala-kepala terpenggal. Akan tetapi, kemenangan mereka hanya berlangsung sekejap, karena kabar mengenai serangan terhadap istrinya segera mencapai telinga Vlad, membuatnya meninggalkan kejayaan itu dan bergegas untuk menyelamatkan Elizabeta. Sementara itu, Elizabeta menunggangi kudanya dengan penuh keputusasaan melalui hutan yang dikenal sebagai Hutan Serigala, sebuah wilayah mematikan yang dipenuhi jebakan beruang tersembunyi di bawah salju. Prajurit-prajurit yang mengejarnya terperangkap dalam alat-alat mematikan itu, jeritan mereka menggema, sementara Elizabeta dengan terampil berhasil menghindarinya, hingga akhirnya kuda yang ia tunggangi terjerat juga, melemparkannya ke tanah. Dikepung, ia menyaksikan musuh-musuhnya menusuk tanah dengan pedang untuk menghindari jebakan saat mereka semakin dekat. Dalam upaya melarikan diri, Elizabeta sendiri menginjak salah satu perangkap itu dan roboh dalam kesakitan. Vlad tiba tepat waktu untuk menyaksikan kekacauan itu, hanya agar kudanya sendiri terperangkap juga. Berlari dengan kakinya, ia segera menumbangkan dua musuh sebelum melemparkan pedangnya ke arah lawan lain yang mendekati Elizabeta. Namun tragedi menimpa, pedang itu menembus musuh, tetapi juga secara fatal melukai dirinya. Diliputi kesedihan yang tak terhingga, Vlad menengkul Elizabeta dalam pelukannya saat ia menghembuskan napas terakhir. Dan akhirnya, Elizabeta pun habis. Beberapa waktu kemudian, tersiksa dan dipenuhi amarah, Vlad kembali menghadap Paus. Ia mengutuk Tuhan, meratapi bahwa meskipun semua darah telah ia tumpahkan dalam pengabdian ilahi, tidak ada perlindungan yang diberikan kepada orang yang paling ia cintai. Ia menuntut sebuah mukjizat, sebuah kebangkitan bagi istrinya, tetapi Paus tidak menawarkan keselamatan apapun. Dalam amukan, Vlad meraih sebuah salib dan membunuh sang pemimpin suci, menyatakan bahwa ia akan meninggalkan Tuhan kecuali Elizabeta dikembalikan padanya. Sebuah hembusan angin tiba-tiba menyapu ruangan dan patung Kristus mulai menangis air mata. Namun Vlad memandangnya bukan dengan ketakutan melainkan dengan kebanggaan. Orang-orangnya yang ketakutan menyeretnya keluar dari gereja yang telah dinodai itu, sementara kewarasannya semakin memudar. 4 abad kemudian, di Prancis, seorang imam tiba di sebuah institusi psikiatri untuk berkonsultasi dengan Dr. Dumont, yang mengungkapkan sebuah kasus mengerikan yang bahkan telah mengusik Ratu Inggris. Ketika mereka berjalan menyusuri koridor, mereka melewati pemandangan kacau di mana para pasien menjerit dan meronta, sementara para petugas memperlakukan mereka dengan kekejaman. Akhirnya, mereka menuruni sebuah pintu baja dan masuk ke dalam ruang bawah tanah di mana seorang wanita bernama Maria dirantai. Maria, seorang wanita kelahiran Italia, bertunangan dengan keponakan buyut ratu. Saat pernikahannya diadakan di tanah keluarga, berkat dari seorang uskup memicu histeria yang ganas dalam dirinya. Menurut catatan, ia lahir pada tahun 1759, namun tanggal itu berarti usianya lebih dari 130 tahun. Panjang umur yang tidak wajar ini, ditambah dengan reaksinya yang keras terhadap kehadiran suci, membuat mereka menduga ia mungkin terikat pada kekuatan iblis. Saat mereka berdiskusi, Maria terbangun dan mendesis pada mereka, memperlihatkan taring tajam. Sang imam mendekat, menyatakan bahwa ia pasti vampir, yang pertama kali berhasil ditangkap hidup-hidup. Ia menjelaskan bahwa vampir dapat berjalan di siang hari, meski cahaya matahari langsung membakar mereka. Untuk membuktikannya, ia membuka jendela, dan kulit Maria mendesis terbakar oleh sinar itu. Ketika ia mengangkat sebuah salib ke hadapannya, benda itu sendiri terbakar menjadi api. Untuk memaksa kerjasama, ia mengiris jari Simon, asisten Dumont,
dan meneteskan darah ke bibir Maria. Ia melahapnya dengan rakus. Memeriksa lehernya, sang imam menemukan bekas gigitan yang menandai transformasinya. Ia menjelaskan bahwa selama berabad-abad gereja telah melawan makhluk-makhluk ini, namun belum pernah menemukan asal mula mereka, vampir pertama. Dalam kehausannya akan lebih banyak darah, Maria mengungkapkan bahwa tuannya adalah asal mula itu, seorang pangeran yang segera akan datang ke kota untuk mencari putri yang ia rindukan. Di tempat lain, seorang notaris bernama Jonathan melakukan perjalanan malam melalui hutan lebat. Kusirnya berhenti mendadak, menolak untuk melanjutkan perjalanan karena takut akan serigala. Meninggalkan Jonathan, ia hanya memberinya barang-barang, sebuah obor, dan sebuah salib. Dengan tekad, Jonathan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, mengusir lolongan serigala dengan cahaya api, hingga akhirnya ia mencapai sebuah kastil raksasa. Setelah berada di dalam, gerbang dan pintu menutup di belakangnya seolah-olah digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Dari balkon, ia melihat sosok yang lenyap dalam kilatan petir. Mendadak, seorang pria tua muncul di belakangnya, memperkenalkan diri sebagai Pangeran Vlad, Count Dracula. Duduk bersama, Jonathan makan dari hidangan mewah, sementara Dracula menahan diri. Dengan gerakan ringan tangannya, Dracula menggeser sebuah piring ke arahnya, yang Jonathan anggap hanya trik. Saat Jonathan mencari dokumen di tasnya, Dracula menusuk seekor tikus dengan garpu dan menuangkan darahnya ke dalam piala, meminumnya tanpa ragu. Jonathan menjelaskan bahwa ia mewakili para investor yang tertarik membeli sebuah biara tua di Paris, berniat mengubahnya menjadi rumah sakit. Saat ia memilah kertas, ia menjatuhkan salib, dan ketika Dracula bertanya tentang imannya, Jonathan mengaku ia bukan seorang beriman, menatakan kusir yang memberikannya. Dengan satu gerakan, Dracula melempar salib itu ke dalam api dan tiba-tiba muncul di samping Jonathan, menyatakan sudah waktunya untuk beristirahat. Setelah Jonathan diantar ke kamarnya dengan peringatan agar tidak berkeliaran, Dracula kembali ke aula, memainkan musik muram dan memerintahkan sebuah gargoyle mengerikan untuk menjaga tamunya. Namun rasa ingin tahu menguasai Jonathan. Ia menjelajahi kastil meskipun sudah dilarang, menemukan sebuah manuskrip yang menceritakan sejarah kastil, meskipun potret sang pangeran secara mencolok hilang. Sementara itu, sang imam mengunjungi tunangan Maria, Henry, meyakinkannya bahwa ia tetap sehat meskipun kejahatan di dalam dirinya belum tersingkirkan. Menggeledah kamar Maria, ia menemukan sebuah halaman tersembunyi, ilustrasi wajah Elizabeth. Malam itu juga, Jonathan yang gelisah keluar dari kamarnya. Tertarik oleh cahaya samar, ia menemukan sebuah jalan menuju ruang bawah tanah yang megah. Di sana, ia menemukan sebuah peti mati, dan di dalamnya, Dracula sendiri sedang tertidur. Terkejut, Jonathan segera disergap oleh makhluk-makhluk gargoyle dan dirantai dalam posisi terbalik. Dracula mengiris lehernya, membiarkan darahnya menetes ke dalam sebuah mangkuk. Saat Jonathan mempertanyakan bagaimana Tuhan bisa menciptakan monster seperti itu, Dracula mengejeknya dengan tawa yang menghina, menawarkan sebuah permintaan terakhir. Jonathan meminta untuk mengetahui kisah penculiknya. Terhibur, Dracula memerintahkan makhluk-makhluknya untuk melepaskannya dan mulai menceritakan masa lalunya. Ia berbicara tentang pemakaman Elizabeth dan mengaku bahwa ia telah melewati berabad-abad menunggunya kembali, yakin bahwa jiwa yang murni mampu bereinkarnasi. Pencariannya tiada henti dan penuh kepahitan. Pada masa wabah, tak terhitung banyaknya perempuan yang habis hidupnya, sementara para penyintas berlindung di gereja-gereja di mana ia tak bisa masuk. Kesendiriannya tumbuh begitu tak tertahankan hingga ia iri pada manusia, karena mampu habis hidupnya. Akhirnya, lelah oleh abad-abad kerinduan, ia berbaring untuk beristirahat di atas makam Elizabeth. Keesokan paginya, Dracula terbangun dalam keputusasaan yang begitu menghancurkan, sehingga ia terhuyung menuju jendela terdekat dan melemparkan dirinya dari sana, berniat mengakhiri penderitaannya. Namun takdir mengkhianatinya, karena jatuh itu tidak membunuhnya. Berkali-kali ia mencoba mengakhiri keberadaannya melalui terjun bebas dan benturan keras. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi jatuhannya atau seberapa parah hantamannya, ia selalu selamat tanpa terluka. Menyadari bahwa kematian ditolak darinya, Dracula pun mengerti bahwa jika ia tidak dapat menyisir setiap sudut bumi untuk menemukan Elizabeth, maka ia harus menyusun sebuah rencana untuk memanggil kembali jiwa sang kekasih kepadanya. Selama lebih dari 100 tahun, ia mencurahkan dirinya untuk meracik sebuah wewangian yang tak tertahankan, mencampurkan bunga-bunga terlangka dan flora terpesona yang dipanen dari kebun-kebun paling termasyhur di seluruh Eropa. Akhirnya, ia menyempurnakan sebuah parfum yang begitu memabukkan, sehingga ketika ia melepaskannya di Italia, para wanita mengikutinya seolah-olah terpesona. Aroma itu memberinya kekuasaan sedemikian rupa, sehingga ia dapat memasuki sebuah aula dansa dan memaksa seluruh kerumunan bergerak serempak. Tubuh-tubuh mereka bergoyang dalam irama sempurna di bawah mantranya.
Di Versailles, yakin sejenak bahwa ia akhirnya menemukan kembali Elisabetta, Dracula menghampiri seorang wanita yang memiliki kemiripan dengannya, hanya untuk menyadari, dalam kekecewaan yang menghancurkan, bahwa wanita itu bukanlah pengantin yang hilang. Kesalahan itu menghancurkannya. Berdiri di tengah pesta pora yang basah oleh anggur dan nafsu dangkal, ia memahami bahwa ia telah menyia-nyiakan dekade demi dekade mengejar kesenangan sesaat, salah mengira pelampiasan sebagai cinta. Sambil menangis, ia memutuskan untuk meninggalkan perburuan tanpa akhir itu, dan sebaliknya membiarkan orang lain menanggung bebannya. Di aula dansa itu juga, dalam demam keputusasaan, ia menancapkan taringnya ke leher setiap wanita yang hadir, menyebarkan kutukannya dan menciptakan sebuah legiun vampir baru, Maria di antaranya. Setelah pembantaian selesai, Dracula kembali ke tempat peristirahatan Elisabetta. Dalam kegilaan, ia menghancurkan peti mati itu, menghantamnya dengan tinjunya hingga kayu terbelah, hanya untuk menemukan bahwa waktu telah mereduksi tubuhnya menjadi tidak lebih dari abu. Dihancurkan oleh kesedihan, ia mengalami keruntuhan baik jiwa maupun akalnya, bersumpah untuk tidak pernah lagi meninggalkan dinding-dinding kastilnya. Sejak hari itu, makhluk-makhluk gargolnya membawakan harta dan melayaninya sebagai penjaga, sementara keturunan vampir barunya menyisir dunia demi kembalinya Elisabetta. Kembali ke masa kini, Jonathan mengaku kepada Dracula bahwa ia dapat memahami pengabdian yang begitu tak tergoyahkan, karena ia pun terikat pada seorang wanita oleh cinta, tunangan bernama Mina. Ketika Jonathan memperlihatkan liontin yang berisi potretnya, tangan Dracula bergetar, dan mata dinginnya dipenuhi api, karena wajah yang menatap balik itu tak lain adalah jiwa Elisabetta yang terlahir kembali. Terharu, ia memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Jonathan sebagai rasa terima kasih, karena telah mengembalikan harapannya. Ia memanggil para pelayan monsternya, memerintahkan mereka untuk membawa sungai darah, menyatakan bahwa ia harus memulihkan keindahannya sebelum bersatu kembali dengan wanita yang telah ia cari selama berabad-abad. Di Paris, sang imam memperlihatkan kepada Dumont potret yang telah ia temukan, menjelaskan bahwa misi mereka kini adalah menemukan padanan hidup dari wajah itu demi menjebak Dracula sendiri. Membacakan dengan lantang dari sebuah teks kuno, imam itu menjelaskan bahwa Tuhan terkadang menolak pelepasan kematian kepada para penghujat, tetapi pengampunan ilahi dapat mengangkat kutukan semacam itu jika sang pendosa bertobat dengan tulus. Dengan demikian, jika Dracula dibunuh, kutukan yang mengikat semua anak malamnya juga akan hancur, mengembalikan mereka ke keadaan fana. Pada saat itu, Simon memasuki ruangan, melihat potret itu, dan segera berkomentar bahwa seorang wanita muda yang memiliki kemiripan wajah itu sedang menunggu di ruang tamu pengunjung. Para lelaki itu bergegas ke sana dan diperkenalkan kepada Mina, yang mengungkapkan bahwa ia adalah sahabat dekat Maria. Mereka baru bertemu beberapa hari sebelumnya di sebuah pesta. Setelah itu Maria terus menempel padanya tanpa henti, tidak ingin berpisah. Mina menggambarkan Maria sebagai sosok menawan dan penuh kasih sayang sampai hari pernikahan, ketika kehadiran seorang uskup telah menjerumuskannya ke dalam kegilaan. Ia juga mengakui kegelisahannya sendiri tentang pertunangannya, mengaku sering merasa seolah-olah dirinya tidak benar-benar berasal dari era ini. Sementara itu, di sebuah biara, Dracula tiba dalam penyamaran sebagai seorang gelandangan yang melarat, dan para biarawati yang penuh belas kasih menyambutnya ke dalam perlindungan mereka. Tetapi begitu ia melangkah melewati ambang kapel, ia menanggalkan samaran itu, menyingkap wujud sejatinya. Menyemprotkan parfum terpesonanya pada patung Kristus, ia memenuhi udara dengan esensi yang memabukkan. Tertarik bagaikan nenak kepada api, setiap biarawati bergegas ke kapel, roboh dalam hasrat bergetar di hadapannya. Mereka menumpuk satu sama lain dalam kerinduan yang liar, dan akhirnya, Dracula pun berpesta rakus atas darah mereka. Kembali di kastil, Jonathan menyusun rencana untuk kebebasan. Sendirian, ia melemparkan sebuah selimut ke arah seperangkat alat, berhasil menaikkannya cukup dekat untuk menghancurkan rantai yang membelenggunya. Namun ketika seekor gargoyle masuk, makhluk itu menangkapnya di tengah pelarian lewat jendela. Makhluk itu memutuskan selimut yang ia gunakan, memotong tali daruratnya. Jonathan berpegangan putus asa pada dinding luar, tetapi makhluk-makhluk itu menusukkan senjata melalui celah-celah untuk menjatuhkannya. Akhirnya, salah satunya berhasil mengait tubuhnya dan melemparkannya jatuh. Ia terguling di atas salju, hingga tubuhnya meluncur ke permukaan beku sebuah danau. Ketika seekor gargoyle mengejarnya, es itu retak di bawah beratnya, menyeretnya ke kedalaman yang membeku. Ketakutan sekaligus berani, Jonathan menyadari bahwa yang lain tidak bisa mengikutinya, dan ia pun terhuyung-huyung menjauh melalui salju, gemetar oleh rasa ngeri. Segera setelah itu, Dracula sendiri muncul di klinik psikiatri. Wajahnya diremajakan dan tubuhnya bersinar sehat. Melepaskan parfumnya, ia menundukkan kehendak Simon dengan mudah, memerintahkannya untuk menunjukkan jalan ke kamar Maria. Di sana,
Maria mengaku bahwa ia telah menemukan reinkarnasi Elizabeta. Sebagai hadiah, Dracula mengizinkannya untuk meminum darah Simon, menikmati rasanya. Keesokan paginya, sang imam menekuni penelitiannya dan menemukan sebuah gambar flat dari masa lampau. Ia segera dipanggil ke klinik, di mana Dumont memberitahunya bahwa Maria telah lenyap. Lebih buruk lagi, Simon telah berubah menjadi vampir dan kini terikat di sebuah ranjang. Memeriksanya, imam itu menemukan taring yang berkilauan di mulutnya serta bau parfum yang menusuk menempel pada pakaiannya. Ketika Dumont menggambarkan penyusup misterius yang telah menculik Maria, imam itu langsung memahami Mina berada dalam bahaya besar. Di rumah kosnya, Mina mendengar ketukan di pintu dan membukanya, menemukan Maria yang tampak sehat secara ajaib. Maria menegaskan bahwa Dumont telah membebaskannya dari perawatan dan mengajaknya untuk berdandan anggun, mengklaim bahwa ia ingin memperkenalkannya pada seorang teman. Bersama-sama, mereka pergi ke sebuah hotel, di mana Dracula sedang menunggu. Pemandangan wajah Mina membuatnya menitikkan air mata. Akhirnya, ia menyaksikan Elizabeta yang terlahir kembali. Ia menghujaninya dengan pujian dan penghormatan. Mencium tangannya hingga sentuhan itu memicu sebuah visi kehidupan lampau dalam benak Mina. Gelisah, ia menarik tangannya, tetapi Maria membawanya pergi ke festival. Dracula mengikuti dalam diam ketika kedua wanita itu menikmati makanan, minuman, permainan karnaval, sebuah pertunjukan sampingan yang menampilkan putri duyung palsu, dan bahkan pameran hewan-hewan kecil. Dalam sebuah wahana rumah hantu, kedua sahabat itu terpisah, dan Mina, yang ketakutan oleh sebuah properti kerangka yang tiba-tiba menjerit. Dracula segera muncul, menuntunnya keluar dengan wibawa yang tenang. Di sebuah stand tembak, ia berdiri di belakangnya, menstabilkan lengannya, dan ketika ia menembak di bawah dekapannya, sebuah visi lain tentang Elizabeta menguasainya. Kemudian, Dracula mengundang mereka berdua untuk beristirahat di kamarnya di hotel sambil menunggu kembang api. Sendiri bersama Mina, ia menghadiahkannya kotak musik yang pernah ia berikan kepada Elizabeta. Ketika melodi itu mulai dimainkan, Mina dibanjiri dengan kenangan dan visi tentang dirinya di kehidupan lampau. Terkejut, ia menuduhnya telah melemparkan mantra padanya. Dracula memohon, menceritakan kisah Elizabeta dan kerinduannya selama berabad-abad. Tetapi Mina bersikeras bahwa ia tidak lebih dari dirinya sendiri. Meski demikian, ia tetap menekankan kotak musik itu ke tangannya sebagai hadiah. Segera setelah itu, Maria menyeretnya keluar untuk menyaksikan kembang api. Tetapi setelahnya Dracula mengantarkan Mina pulang, meninggalkannya bersinar dengan sukacita yang penuh kebimbangan. Sukacita itu hancur ketika ia memasuki ruang tamunya dan mendapati imam serta Dumont sedang merawat Jonathan, yang terbaring pucat dan sakit parah. Mereka mengungkapkan kebenaran tentang apa yang telah dialami Jonathan. Tetapi Mina menolak anggapan bahwa Dracula bisa kejam. Terpaksa bertindak. Imam menjelaskan bahwa Dracula adalah seorang vampir yang hidup dari darah manusia dan memperbudak pikiran dengan parfum terpesonanya. Memeriksa lehernya, ia lega menemukan tidak ada bekas gigitan. Terguncang, Mina mundur ke kamarnya dan menangis ketika ia membuka kotak musik itu. Melodi yang menghantui membangkitkan kembali visi-visi tentang Elizabeta hingga, untuk keterkejutannya, Dracula muncul di hadapannya. Ia menuntut agar ia pergi. Tetapi ketika Dracula melangkah ke ambang jendela, ia berpikir dengan ngeri bahwa ia berniat melemparkan dirinya ke dalam kematian. Memohon agar ia berhenti, ia menuduhnya melakukan tipu daya. Dracula bersumpah bahwa ia tidak pernah menggunakan parfum itu padanya, melemparkan botol kecil itu ke dalam api sebagai bukti. Ketika ia menyebutkan kebiasaannya meminum darah, ia mengakui sifat monster dirinya, tetapi bersumpah bahwa ia tidak akan pernah membuatnya menderita sebagai mangsanya. Pada saat itu, hidung Mina mulai berdarah. Dracula menangkap tetesan merah itu dengan jarinya, menjelatinya dengan penuh penghormatan sebelum mengambil tangannya dan membisikkan kata-kata cinta abadi. Frasa-frasa itu sama dengan yang pernah ia ucapkan kepada Elizabeta, dan Mina, tersentak oleh ingatan itu, menerima kehidupan lampau dirinya. Alhasil Dracula menyebutnya cinta sejatinya, dan akhirnya, mereka pun berbagi momen manis. Mereka menyerahkan diri pada hasrat mereka, dan Mina memohon kepadanya untuk memberinya keabadian agar mereka tidak pernah lagi terpisah. Dengan kesedihan dan kerinduan, Dracula menancapkan taringnya ke dalam dagingnya, memulai transformasinya. Pada saat yang sama, imam di luar menangkap aroma tak salah lagi dari parfum Dracula, dan menyadari bahwa monster itu telah menyusup ke dalam rumah. Meraih senjatanya, ia menyerbu ke kamar Mina, hanya untuk mendapati ruangan itu kosong. Imam dan Dumont menjadi yakin bahwa Dracula telah membawa Mina kembali ke bentengnya, dan Jonathan setuju untuk memimpin mereka ke sana. Sementara itu, Maria berhasil bertemu kembali dengan Henry. Ia menempel padanya dengan kelembutan yang tidak biasa,
menggunakan kasih sayangnya sebagai pengalihan. Tepat ketika ia bersiap menancapkan taringnya kepadanya, kelompok imam itu ikut campur. Murka, Maria melontarkan raungan liar dan bersiap menyerang, mendorong imam untuk menembakkan senjatanya padanya. Namun peluru itu tidak mampu menahannya lama. Ia segera pulih, menjatuhkan Henry ke tanah, dan menangkap imam dengan maksud membunuhnya. Jonathan melihat sebuah pedang tergantung di dinding, lalu meraihnya tanpa ragu, dan akhirnya, dia pun menebas leher Maria sampai putus. Tubuhnya yang masih kejang terus mencekik imam hingga akhirnya roboh. Masih bergetar dengan kehidupan yang tak wajar, mayat itu memaksa imam untuk mengakhiri pekerjaannya. Ia mengeluarkan salibnya, lalu menusukkannya ke jantung Maria, dan akhirnya, dia pun habis. Jauh di Rumania, para pelayan mengantarkan sebuah peti mati ke dalam kastil Dracula. Dari sana melangkah keluar Dracula dan Mina, dan sang Count mulai menunjukkan padanya wilayah kekuasaannya. Ia diperkenalkan kepada para gargoyle, memainkan melodi dari kotak musik, dan menghiasi dirinya dengan gaun lama milik Elisabetta. Di gerbang kastil, imam dan sekutunya tiba bersama sebuah detasemen tentara. Mereka menunggu para pelayan pergi sebelum menyerbu masuk, memaksa gerbang terbuka untuk mengamankan pintu masuk mereka. Tembakan senapan meletus ketika seorang tentara menembaki pintu utama, sementara yang lain di dekat hutan membombardir benteng dengan meriam, membuat bongkahan batu besar runtuh. Dracula memerintahkan Mina untuk tetap tinggal di kamarnya saat ia keluar menghadapi para penyerbu. Tetapi Mina gemetar ketakutan ketika peluru meriam merobek langit-langitnya. Para gargoyle turun menyerang tentara, menebas banyak dari mereka. Tetapi jumlah pasukan manusia yang luar biasa membuat mereka kewalahan, memungkinkan pasukan itu untuk mendorong lebih dalam ke dalam kastil. Jonathan memimpin rekan-rekannya menuju ruang bawah tanah, sementara lebih banyak tentara menyisir lantai atas. Mina, melihat para penyusup mendekat, mengunci pintunya dengan panik. Di ruang bawah tanah, para tentara menembaki peti mati itu. Tetapi Dracula tiba-tiba muncul di belakang Jonathan, memukulnya hingga tak sadarkan diri, dan menyebutnya tak tahu berterima kasih. Ia kemudian mengayunkan pedangnya dan menerjang para tentara, menebas mereka dengan presisi secepat kilat. Bahkan ketika bala bantuan datang, Dracula membinasakan mereka dengan mudah. Di tengah kekacauan, Henry memanfaatkan kesempatan untuk menembakkan kedua pistolnya ke arah Dracula, tetapi tembakan itu tidak berpengaruh. Sang Count menerkamnya, dan akhirnya, dia pun menggigit lehernya. Mengacungkan pedangnya ke arah imam, Dracula mendengarkan ketika imam memperingatkannya bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan ia membunuh demi namanya, karena Tuhan tidak menginginkan kehancuran ciptaannya. Ketika manusia membunuh, kata imam itu, mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Ia menyatakan bahwa misinya adalah menyelamatkan jiwa Dracula, tetapi sang Count bersikeras bahwa Mina adalah satu-satunya keselamatan yang ia butuhkan. Imam memperingatkan bahwa ia justru akan menjadi kehancurannya. Mendengar jeritan ketakutan Mina dari kamarnya, Dracula meninggalkan konfrontasi itu dan bergegas menghampirinya, memerintahkan gargoyle untuk menahan para penyusup. Sementara makhluk-makhluk batu itu bertarung dengan manusia di aula, Dracula membinasakan para tentara di ruang-ruang terdekat. Setelah semuanya habis hidupnya, ia menerjang ke kamar Mina dan memeluknya erat. Imam mencoba mengikuti, tetapi Dracula membanting pintu hingga tertutup. Namun suara imam terdengar menembus, mengingatkannya bahwa jika ia benar-benar mencintai istrinya, ia harus membuktikannya melalui pilihan yang benar. Mengabaikan permohonan putus asa Mina, Dracula melangkah keluar lagi dan menguncinya di dalam. Ia menyandarkan tubuhnya pada pintu, dan dalam momen rentan itu, imam menghujamkan sebuah pasak ke jantungnya sambil melantunkan doa, menjatuhkan sang vampir. Mina menyeret tubuh Dracula yang sekarat ke dalam ruangan, sehingga mereka dapat berbagi kata-kata cinta terakhir mereka, dan akhirnya, Dracula pun habis dengan berubah menjadi abu. Pada saat itu, seluruh kastil terbenam dalam kegelapan dan para gargoyle berubah kembali menjadi anak-anak manusia. Jonathan datang dan mendapati Mina meratapi abu itu, yang berhamburan ke udara dan hanyut terbawa angin. Menyadari bahwa hatinya tidak lagi miliknya, Jonathan diam-diam pergi. Film Dracula diakhiri dengan kondisi kastil yang hancur, lalu sisa-sisa Dracula terurai di udara, dan akhirnya, lenyap ke dalam malam. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.